dan hendaknya memulai dengan masuk masjid sebelum terbenam matahari pada tanggal 21 Ramadan, agar tidak. Maksudnya ketika para nabi itu sudah wafat meninggal, Lailatul Qadar diangkat ya, alias nggak ada lagi. Atau malam 21, 23, 25, 27, 29 di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu satu riwayat. Alhamdulillah, ya salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Baik, pemirsa Al-Kalam, dalam kesempatan kali ini kita masih ngebahas seputar Ramadan kait Lailatul Qadar. Nah, di sini sang penanya bertanya, kapan Pak Ustadz, kapan terjadinya Lailatul Qadar dan apa saja tanda-tandanya menurut dalil yang sahih. Sebelum para ustadz menjawab terkait penanya ini, sedikit saya sebagai moderator ingin hanya sekedar tadzkir, mengingatkan untuk kita semuanya bahwa ini kaitannya dengan Al-Quran. Apapun kalau keterampilan Al-Quran, maka dia akan menjadi sosok yang sangat mulia. Al-Quran turun di sebuah malam, maka malam tersebut pun menjadi malam terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun ini menjadi bulan yang terbaik. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan bergelar Ar-Ruh Al-Amin. Malaikat turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun menjadi sosok Nabi yang paling mulia. Maka hari yang terbaik yang kita punya. Baik para pemirsa Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah SWT serta kaum muslimin dan muslimat, malam Lailatul Qadar kita sampaikan nasnya dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 500 dan sampai 501. Nanti barangkali ustaz-ustaz yang lain akan melengkapinya. Isyarat dari Rasulullah SAW tentang turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah pada 10 malam yang akhir, sebagaimana sebuah riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yataqifu al-asra al-akhir min Ramadan. Kemudian di dalam mengomentari hadis ini di dalam kitab Majmu' qala asy-Syafi'i wal ashab wa man arada al-iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikaf al-asra al-awakhir min Ramadana fa yambaghi ayat hulal masjida qabla ghurubi syamsi lailatal hadi wal isrin minhu likaila yafutu syai'in minhu. Yang intinya adalah di dalam mengomentari hadis tersebut, Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin meniru Nabi SAW di dalam mencari malam Lailatul Qadar, hendaknya dia beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan hendaknya memulai dengan masuk masjid sebelum terbenam matahari pada tanggal 21 Ramadan, ya, agar tidak terlewat, ya, agar tidak terlepas sedikit pun ya dari malam Lailatul Qadar, kemudian keluar dari masjid terbenamnya matahari di malam Id. Baik Ramadan tersebut adalah Ramadan yang tam, artinya 30 hari, ataupun Ramadan yang nakes atau 29 hari. Akan tetapi yang afdol biar tidak terlepas dari malam Lailatul Qadar adalah hendaknya sampai pada malam Idul Fitri dan keluar ketika
selesai sholat id. Itulah isyarah dari Nabi SAW bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di antara malam-malam di 10 hari yang terakhir. Dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita untuk memburu malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29 di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu satu riwayat. Tentang alamat, ini ada risalah inna syamsa tatlu'u fi sabihatiha sofiyatan. Tapi nanti kan tentang kebenarannya balik pada para asatidz. Siapa tahu ini pendapat yang tidak dikuatkan di kalangan para ulama, bahwa di antara ciri-cirinya ada matahari itu terbit di subuhnya dalam keadaan sofiyah, dalam keadaan bening, dalam keadaan jernih. Ini nanti mungkin ada teman-teman yang entah menguatkan atau melemahkan terkait bahwa malam tadi adalah malam Lailatul Qadar dengan ditandai paginya itu matahari cerah. Merujuk kepada kitab Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan karya Ibnu Rajab Al-Hambali halaman 79. Wa fil Musnad wa kitab bin Nasa'i an Abi Dzar, dari kitab Musnad dan kitab karya Nasai hadis riwayat Abi Dzar. Qala, berkata Abu Dzar, kuntu as'alun nasa anha, yakni Lailatul Qadar. Saya bertanya orang-orang tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya. Faqultu ya Rasulullah akhbirni an Lailatul Qadar. Saya bertanya kepada Rasulullah, ceritakan kepadaku wahai Rasulullah, Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Afi Ramadan hiya am fi ghairihi, terjadi di bulan Ramadan atau di selainnya? Qala, Rasulullah menjawab, bala hiya fi Ramadan. Ya betul, Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Qultu, saya yakni Abu Dzar menyampaikan, takunu mal anbiya'i makanu fa idza qabidu rufi'an am hiya ila yaumil qiyamah. Jadi itu hanya terjadi dulu pada masa Nabi ya. Maksudnya ketika para nabi itu sudah wafat meninggal, Lailatul Qadar diangkat ya, alias nggak ada lagi. Atau Lailatul Qadar itu terjadi sampai yaumul qiyamah. Qala, Rasulullah menjawab, bal hiya ila yaumil qiyamati. Ya, Lailatul Qadar itu terjadi sampai hari kiamat. Qultu, saya Abu Dzar bertanya lagi, fi ayyi Ramadhan hiya. Lalu kira-kira persisnya ya terjadi pada hari atau tanggal berapa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, wahai Rasulullah? Qala, berkata atau menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil ashril awwali wal ashril awakhir. Ya, carilah semaksimal mungkin di 10 awal bulan Ramadan dan 10 akhir di bulan Ramadan. Qultu fi ayil ashrin hiya. Jadi di 20 hari ya kira-kira. Qala, Rasulullah menjawab, bil ashril awakhiri la tas'alni an syai'in ba'daha. Nah, intinya bahwa menurut Ibnu Atiyah, tanda-tanda yang disebutkan oleh hadis-hadis tersebut tidak bisa dikatakan secara pasti. Wa'lam anna jami'a hadhil alamati, ketahuilah bahwa tanda-tanda ini la tujibu al-qat'a bi Lailatul Qadar, tidak membuat kepastian tentang terjadinya Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Misalnya kita pahami bahwa Lailatul Qadar, pertanyaannya, kalau Lailatul Qadar itu baru diketahui pada siangnya, nah berarti kan orang juga nggak tahu waktu ibadah itu tadi malam saya ngebahas atau enggak, kan kira seperti itu. Kesimpulannya dari nukilan-nukilan ini memang tidak ada penjelasan secara pasti kapan terjadinya. Hikmahnya adalah agar selama 1 bulan penuh itu orang setiap malam hidupnya selalu tadi iltamis, bisa semaksimal dan taharau. Ibarat kita itu mau menangkap koruptor gitu, itu kan ada penyidikan dan penyelidikan, ya, ada deteksi. Dengan
orang selalu mencari, mencermati, itu orang akan semakin termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Baik, saya tambahkan sedikit terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Thoyib, jadi betul ya. Jadi memang kita tidak perlu mensibukkan diri untuk terlalu mencari Lailatul Qadar itu kapan, karena memang Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri dalam kitabnya Fathul Bari itu mengatakan waqad warada li Lailatul Qadri alamatun, dan memang sudah ada beberapa riwayat atau dalil atau pendapat terkait dengan kapan itu Lailatul Qadar, tapi aksaruha la tadharu illa ba'da antam dia. Tetapi tanda-tanda itu mayoritasnya itu tidak tampak kecuali setelah Lailatul Qadar itu berlewat. Artinya Lailatul Qadar itu kapan tuh biasanya setelah pagi itu baru diketahui, oh mungkin tadi malam Lailatul Qadar. Jadi begitu. Karena tadi yang disebutkan oleh Ustadz Muji ya tadi, bahwa matahari pada pagi harinya itu cerah, jernih gitu ya. Itu juga kan berarti setelah Lailatul Qadar itu lewat malamnya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz Heri Hafizahullah Ta'ala untuk penekanannya kepada kita semuanya bahwa kita jangan fokus mencari kapan, tapi kita lebih fokus untuk beribadah setiap malam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita suguhkan. Anak selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Kalam.